Penambahan tanah 17 bidang itu ada di Kelurahan Merican, Bujel, Sukorame, Pojok, dan Semampir, jelas Cevi. Seperti diberitakan, puluhan aset Pemkot Kediri yang terdampak tol Kediri Tulungagung terdiri dari beberapa jenis. Selain eks tanah kas desa, ada pula sejumlah gedung, termasuk gedung DPRD Kota Kediri, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, DLHKP. Ada pula gedung SDN Merican 3 dan SDN Merican 4. Serta TK Kelurahan Pojok. Tidak hanya itu, sekitar 300 makam Bong Cino di TPU Klotok juga akan terkena trase tol Kediri Tulungagung. Demikian pula TPA Klotok 1 dan TPA Klotok 3. Terkait tindak lanjut sejumlah aset yang terdampak, Cevi menuturkan, Pemkot akan menjadwalkan audiensi dengan TPT Kementerian PUPR. Good job! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arif Pradana Channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama Islam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi info tentang penambahan tanah 17 bidang terdampak yaitu di Kelurahan Merican, Bujel, Sukorame, Pojok, dan Semampir. Namun sebelum nonton videonya saya ingatkan yang belum sholat dulu ya guys. Jumlah aset tanah milik Pemkot Kediri yang tergusur untuk pembangunan tol Kediri Tulungagung bertambah. Jika berdasar identifikasi awal hanya ada 91 bidang yang terdampak, setelah pemasangan patok road, jumlahnya menjadi 94 bidang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Kota Kediri Cevi Ningsuyudi mengungkapkan, penambahan 3 bidang tanah Pemkot yang terdampak tol itu diketahui setelah tim pembebasan tanah TPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR melakukan pemasangan patok. Ada penambahan 3 bidang untuk aset Pemkot, kata Cevi. Lebih jauh Cevi menjelaskan, penambahan aset yang terdampak juga terjadi pada aset lain milik warga. Secara keseluruhan, jika sebelumnya disebut ada 1072 bidang tanah di Kota Kediri yang terdampak tol, kini ada 17 bidang tanah baru yang terdampak. Jumlah itu termasuk 3 bidang tanah milik Pemkot. Penambahan tanah 17 bidang itu ada di Kelurahan Merican, Bujel, Sukorame, Pojok, dan Semampir, jelas Cevi. Seperti diberitakan, puluhan aset Pemkot Kediri yang terdampak tol Kediri Tulungagung terdiri dari beberapa jenis. Selain eks tanah kas desa, ada pula sejumlah gedung, termasuk gedung DPRD Kota Kediri, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, DLHKP. Ada pula gedung SDN Merican 3 dan SDN Merican 4. Serta TK Kelurahan Pojok. Tidak hanya itu, sekitar 300 makam Bong Cino di TPU Klotok juga akan terkena trase tol Kediri Tulungagung. Demikian pula TPA Klotok 1 dan TPA Klotok 3. Terkait tindak lanjut sejumlah aset yang terdampak, Cevi menuturkan, Pemkot akan menjadwalkan audiensi dengan TPT Kementerian PUPR. Terutama yang terkait TPU Klotok yang terdampak tol, papar Cevi. Sementara itu, selain pemasangan patok tol di Kota Kediri, patok road juga dipasang di Kabupaten Kediri. Jelang turunnya penetapan lokasi, Penlok, kemarin 3 camat dan 23 kepala desa terdampak tol di Kabupaten Kediri sepakat menetapkan data awal warga terdampak. Tim pembebasan tanah TPT Tol Kediri Tulungagung Eko Iswanto menjelaskan, pertemuan dengan camat dan kepala desa terdampak bertujuan untuk sinkronisasi data awal. Kalau sudah benar datanya kami minta tanda tangan ke semua kades dan camat untuk diajukan ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa, kata Eko. Selanjutnya, tim pembebasan tanah akan melakukan konsultasi publik. Saat konsultasi publik, warga yang nanti diundang adalah mereka yang terdampak pembangunan. Tujuannya untuk menyerap informasi sekaligus musyawarah dengan warga yang kena proyek tol Kediri Tulungagung. Hal tersebut dibenarkan Camat Mojo Heru Setiawan, pertemuan dengan tim pembebasan tanah kemarin untuk finalisasi data awal. Sebelumnya ada yang tidak masuk data terdampak tapi sekarang masuk dalam data. Begitu juga sebaliknya, papar Heru.
Data-data itulah yang akhirnya disinkronkan agar tidak ada lagi masalah setelahnya. Selain mencocokkan data milik warga desa, tim pembebasan tanah juga memastikan tentang fasilitas umum yang nantinya terdampak. Misalnya, jalan dan irigasi. Termasuk aset desa yang ada di kawasan pertanian. Yang paham tentang fasilitas umum itu pihak desa. Makanya di pertemuan kemarin juga dicocokkan, tandas Heru yang memiliki wilayah paling luas. Dia berharap data-data yang sudah ada bisa jadi landasan untuk memasang patok tol di kawasan Mojo. Di Kecamatan Mojo pemasangan tol sudah dilakukan sejak Kamis, tanggal 24 November tahun 2022, jelas Heru sembari menyebut pemasangan patok akan dilakukan hingga awal Desember ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.